Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar budidaya ikan patin, di mana teman-teman banyak sekali yang menanyakan kepada saya bagaimana cara menguras air kolam ikan patin. Dan kebetulan di sini juga saya akan membahas sedikit tentang kualitas dari air kolam ikan patin. Dimana air kolam ikan patin yang ada di kolam saya ini, kebetulan ukuran ikan patinnya sudah besar-besar ya teman-teman. Rata-rata ukuran sekilo 4 sampai ukuran sekilo 2. Insya Allah yang mana nanti bulan Maret akan saya panen. Dan di sini kolam ini airnya sudah mulai keruh sekali teman-teman, dan sedikit berminyak teman-teman. Penyebab air kolam berminyak itu karena faktor pakan yang berlebih, sehingga banyak pakan yang tidak habis, kemudian menyebabkan air kolam berminyak dan keruh seperti ini teman-teman. Jika kita membiarkan air ikan patin terus-menerus keruh seperti ini, nanti akan lama kelamaan air kolam ini akan berubah warna dari air yang coklat ketua-tuaan dan berminyak. Lama-kelamaan jika kita diamkan saja dan tidak dikuras, maka nanti akan berubah warna menjadi hitam. Jika air kolam ikan patin sudah berubah warna menjadi hitam, itu tandanya air kolamnya sudah sangat buruk sekali. Bahkan jika air kolamnya berubah warna menjadi hitam, ada ikan patin, tiap harinya ada aja ikan patin yang mati. Kalaupun tidak mati, ikan patinnya akan berkurang nafsu makannya, sehingga itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan ikan patin itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berinisiatif mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dan jika teman-teman sudah melihat kualitas air kolamnya sudah keruh sekali, sudah kotor dan sedikit berbau ataupun berminyak, cepat-cepat menguras air kolam yang lama ini dengan air kolam yang baru teman-teman. Dan ini saya zoom ya, di sini sebenarnya ini airnya sudah berminyak teman-teman. Jika diantapkan, jika didiamkan, air kolam ini akan berubah warna menjadi hitam. Dan hari ini saya akan menguras air kolam ikan patin ini. Di sini sudah saya siapkan pompa penyedot air kolamnya, dimana nanti akan saya sedot sebagian saja teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, jika teman-teman ingin menguras kolam ikan patin, sisakan air kolam ikan patin sebanyak 10 hingga 20% air yang lamanya teman-teman. Jangan sampai teman-teman menguras total air ikan patinnya, karena jika kita menguras total sampai kering air kolam yang lama, nanti akan berdampak buruk sehingga menyebabkan ikan patinnya banyak yang mati. Dan ada juga yang menanyakan kepada saya kenapa pasca pengurasan air kolam ikan patin banyak ikan patinnya yang mati. Dan saya tanya kenapa, apakah mengurasnya kuras total? Dia bilang iya, dan itulah dia salah satu faktornya kenapa ikan patin banyak yang mati ketika dalam proses pengurasan. Oleh sebab itu teman-teman jangan sampai dikuras habis airnya, sisakan 10 hingga 20% air kolam. Karena jika dikuras habis, otomatis ikan patin tersebut akan stres. Kemudian jika diisi dengan air yang baru, ikan patin juga akan stres dan memperburuk keadaan ikan patin itu sendiri. Sebenarnya dalam budidaya ikan bukan hanya ikan patin saja, dalam proses pengurasannya ikan gurame, ikan nila, ikan lele pun jangan sampai menguras total air kolam. Dan ini sedang proses pengurasan air kolam ya teman-teman, dimana ini airnya masih banyak sekali dan akan saya sisakan sebanyak 10 hingga 20%. Iya, untuk kolam ini saya campur dengan ikan gurame teman-teman, dimana ikan patin adalah ikan yang bersahabat ya teman-teman. Jika teman-teman ingin, banyak sekali teman-teman yang menanyakan kepada saya apakah ikan patin boleh disatukan dengan ikan gurame. Jawaban saya boleh, akan tetapi jangan terlalu banyak teman-teman. Di sini sebenarnya saya hanya beberapa ekor saja ikan guramenya, karena kemarin pasca panen kolam ikan gurame
Ada ikan guramenya yang masih kecil ukuran 4 jari, jadi saya pindahkan saja, saya satukan dengan kolam ikan patin ini teman-teman. Sebenarnya budidaya ikan gurame dan ikan patin dalam satu kolam itu tidak bagus teman-teman. Karena kenapa? Nanti ikan guramenya akan kalah bersaing dalam perebutan pakan pelet. Oleh karena itu di sini saya menggunakan pakan daun-daunan untuk pakan alami dari ikan gurame. Jadi kalau saya memberi pakan ikan gurame dengan menggunakan daun-daunan, otomatis ikan patin tidak akan memakan daun-daunan, dan daun-daunan itu dikhususkan untuk ikan gurame. Dan di sini teman-teman ya, bisa dilihat air kolamnya sudah mulai surut, dan saya rasa cukup sampai di sini saja pengurasannya, jangan sampai dikeringkan total. Dan kita akan, setelah dikuras seperti ini, air kolam yang lama ini saya rasa sudah cukup, sudah 20% air lamanya, dan sekarang saya akan mengisi air kolam yang baru teman-teman. Oke, setelah tadi saya mengeringkan ataupun mengganti air kolam yang lama dengan air yang baru, ini kolamnya masih proses pengisian air kolam ya teman-teman, dimana ikan patinnya itu sangat senang sekali melihat ada air yang mengalir, karena di kolam saya ini adalah air kolam yang diam. Jadi bisa dilihat ini ikan patinnya ada di pinggir semua, karena di pinggir ini ada air. Saya mengisi air kolam yang baru teman-teman, jadi ikan patinnya banyak ngumpul di pinggir karena airnya ini mengalir teman-teman. Ada air yang baru yang masuk, dan air yang mengalir seperti ini sebenarnya dalam budidaya ikan patin, boleh nggak budidaya ikan patin dalam sistem air kolam yang mengalir? Tentu saja jawaban saya sangat bagus sekali teman-teman, jika ikan patin dibudidayakan dalam sistem air kolam yang mengalir. Karena kenapa? Jika air kolam yang mengalir, ikan patin tersebut otomatis akan terus-menerus dia akan bergerak. Dalam bergerak terus, ikan patin otomatis akan cepat laparnya, sehingga sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan ikan patin agar ikan patin cepat besarnya. Salah satunya yaitu dengan budidaya ikan patin di air yang mengalir teman-teman. Dan ini adalah air mengalir ya teman-teman. Ini saya sedang mengisi air kolam yang baru. Bisa dilihat ikan patinnya sangat senang sekali melihat air kolam yang mengalir. Oke teman-teman, setelah proses penambahan air kolam seperti ini, nanti teman-teman bisa melakukan tambahan probiotik, yaitu probiotik E4. Biasanya saya setelah melakukan pengisian air kolam yang baru, saya menggunakan probiotik E4. Akan tetapi berhubung saya stoknya probiotik E4 nya sedang habis, jadi saya tidak menggunakan probiotik E4. Saya sarankan jika teman-teman sudah mengganti air kolam yang baru, teman-teman bisa memberikan probiotik E4. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.